Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan US Matematika. Nomor 22, perhatikan gambar. Jadi ini gambarnya. Persamaan grafik fungsi trigonometri di atas adalah. Jadi di sini kita akan mencari persamaan grafik fungsi ini. Di sini kita lihat, ini grafiknya. Ini grafik dari grafik fungsi trigonometri yaitu kosinus. Jadi grafik kosinus, rumusnya di sini adalah Y sama dengan. Jadi rumus dari grafik ini adalah A cos K dikali dengan X plus minus theta. Jadi ini rumusnya, karena di sini grafik kosinus, berarti rumusnya di sini adalah A cos K dikali X plus minus theta. Di sini kita cari satu persatu A-nya. A-nya ini adalah amplitudo, jadi amplitudo ini adalah ini. Jadi di sini 1. Jadi awalnya ini 1, berarti A-nya ini di sini adalah A-nya yaitu sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai K-nya. Di sini nilai K-nya, rumus dari nilai K ini yaitu sama dengan ini 360 derajat dibagi dengan periode. Ini kita cari periodenya. Di sini periodenya belum terlihat, berarti kita cari di sini ini titik di sini 75 derajat, kemudian di sini adalah sampai sini, ini adalah 165 derajat. Berarti ini adalah setengah periode. Jadi di sini adalah setengah periodenya. Jadi kita hitung di sini setengah periode yaitu sama dengan 165 derajat dikurangi dengan 75. Jadi di sini 75 derajat. Maka di sini hasilnya adalah 165 derajat dikurangi 75 derajat adalah 90 derajat. Jadi ini setengah periode, berarti periodenya adalah sama dengan ini duanya dipindah ke sini jadi dikali 2, jadi 90 derajat dikali 2 adalah 180 derajat. Jadi ini periodenya, berarti di sini K-nya adalah sama dengan 360 derajat dibagi dengan periodenya adalah ini 180 derajat. Hasilnya di sini sama dengan 360 derajat dibagi 180 derajat, berarti hasilnya adalah 2. Jadi nilai K-nya adalah 2. Kemudian kita cari nilai θ-nya. Jadi di sini, ini karena periodenya 180 derajat, maka grafik kosinus ini seharusnya, jadi grafik kosinus ini seharusnya berarti grafik kosinusnya dia di sini 1 dan di sini min 1, berarti grafiknya adalah seperti ini. Jadi grafiknya adalah ini. Jadi di sini sampai 180 derajat. Kemudian di sini setengahnya adalah 90 derajat. Jadi di sini adalah 0. Kemudian di sini adalah 45 derajat. Kemudian di sini adalah 135 derajat. Jadi ini fungsi kosinusnya. Jadi fungsi kosinus yang sudah ada di sini adalah 180 derajat karena periodenya 180 derajat, berarti di sini 180 derajat. Ini sini kita lihat, di sini titik puncaknya adalah ini, kemudian di sini yang ketemu adalah ini 30 derajat dan di sini 45 derajat. Berarti di sini mengalami pergeseran. Jadi karena di sini tadinya 45 derajat dan bergeser di sini adalah 30 derajat, di sini adalah 30 derajat, berarti pergeserannya adalah pergeseran ke kiri. Berarti pergeseran ke kiri ini adalah positif. Di sini pergesernya adalah 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Jadi pergesernya di sini adalah 15 derajat. Jadi rumusnya di sini adalah Y sama dengan A-nya ini adalah 1, jadi di sini 1 cos K-nya ini adalah ini, K-nya 2, jadi di sini 2, kemudian dikali dengan X karena bergeser ke kiri dari 45 derajat menjadi 30 derajat, berarti di sini adalah plus θ-nya adalah ini 15 derajat. Jadi di sini 15 derajat. Maka hasilnya di sini Y sama dengan ini 1 dikali cos, ini satunya bisa dihilangkan, jadi di sini adalah cos 2 dikali X adalah 2X, kemudian 2 dikali 15 derajat adalah ini plus, jadi 2 dikali 15 derajat adalah 30 derajat. Jadi ini persamaan fungsi trigonometrinya. Y sama dengan cos 2X plus 30 derajat. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 23, hasil dari sin 120 derajat dikurangi sin 30 derajat
per cos 225 derajat ditambah cos 15 derajat adalah, jadi di sini kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Jadi di sini adalah sinus 120 derajat. Jadi sin 120 derajat adalah sama dengan, ini adalah 120 derajat ini di kuadran kedua, berarti di sini adalah sin ini di kuadran kedua adalah 180 derajat dikurangi dengan, jadi supaya 120 derajat ini dikurangi dengan 60 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan, ini di kuadran kedua, sinus ini jadi positif, berarti di sini sin, karena positif di kuadran kedua berarti sin 60 derajat. Sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi ini sinus 120 derajat adalah ini, setengah akar 3. Kemudian ini kosinus 225 derajat, jadi di sini adalah cos 225 derajat adalah sama dengan, karena di sini 225 derajat ini adalah di kuadran ketiga, berarti di sini cos di kuadran ketiga ini adalah 180 derajat ditambah dengan, supaya 225 berarti ini ditambah dengan 45. Jadi 45 derajat. Maka di sini kosinus di kuadran ketiga adalah negatif. Berarti di sini min cos ini 45 derajat berarti 45 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan min kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi ini kosinus 225 derajat adalah min setengah akar 2. Kemudian kita hitung kosinus 15 derajat. Jadi di sini cos 15 derajat adalah sama dengan, ini kita pakai rumus jumlah dan selisih, karena di sini kosinus 15 derajat ini adalah cos dari 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Jadi 15 derajat ini pengurangan 45 dikurangi 30. Maka di sini kita pakai rumus selisih kosinus adalah cos 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat, kemudian ditambah dengan sin 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Jadi ini rumus selisih. Jadi rumus selisih kosinus adalah ini. Maka hasilnya di sini sama dengan kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2, kemudian dikali dengan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, kemudian ditambah dengan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, dikali dengan sinus 30 derajat adalah setengah. Hasilnya di sini sama dengan, ini setengah akar 2 dikali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 6, ditambah dengan, ini setengah akar 2 dikali setengah adalah 1/4 akar 2. Hasilnya di sini sama dengan, ini difaktorkan jadi 1/4 dikali dengan akar 6 ditambah dengan akar 2. Jadi ini hasilnya dari cos 15 derajat. Maka di sini, ini kita cari operasi ini, yaitu sin 120 derajat dikurangi dengan sin 30 derajat, kemudian dibagi dengan cos 225 derajat ditambah dengan cos 15 derajat. Hasilnya di sini sama dengan, ini kita hitung sinus 120 derajat adalah ini setengah akar 3, kemudian dikurangi dengan, ini sinus 30 derajat adalah setengah, kemudian di sini kosinus 225 yaitu ini min setengah akar 2, jadi ini negatif, minus setengah akar 2, kemudian dikurangi dengan, ini dalam kurung, jadi kosinus 15 derajat adalah ini 1/4 dalam kurung, ini akar 6 ditambah dengan akar 2. Jadi ini kita hitung, jadi di sini adalah pecahan, ini ditambah, jadi bukan dikurangi, karena di sini adalah plus kosinus 15 derajat, jadi 15 derajat ini adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Jadi ini kita hitung, yaitu sama dengan, ini karena di sini pecahan semua, jadi di sini positif, kemudian ini pecahan, ini kita
kalikan dengan, karena di sini 1/4, berarti di sini dikali dengan 4/4, supaya hilang pecahannya. Jadi 4 dikali setengah ini adalah 2, berarti di sini adalah 2 akar 3. Kemudian dikali dengan setengah, jadi di sini dikurangi dengan 2. Kemudian ini dikali 4, jadi 4 dikali setengah adalah 2, jadi di sini di sini min 2 akar 2, kemudian ditambah dengan ini kita buka kurungnya, jadi karena di sini positif, jadi tidak berubah, jadi 1/4 dikali 4 adalah 1. Berarti di sini adalah akar 6 ditambah dengan akar 2. Jadi ini hasilnya, jadi pecahannya jadi hilang karena dikali 4/4, ini akar 2. Karena di sini akar 2 dan akar 2 ini bisa dioperasikan jadi min 2 tambah ini kita anggap 1, jadi min 2 tambah 1. Hasilnya di sini adalah min 1, jadi di sini adalah 2 akar 3 dikurangi dengan 2, kemudian ini min akar 2 ditambah 6, akar 6. Jadi ini hasilnya, atau ini dibalik, jadinya 2 akar 3 min 2 per, ini dibalik karena ini negatif, jadi akar 6 dikurangi dengan akar 2. Ini kita rasionalkan, jadi ini dikali dengan bentuk sekawannya. Jadi di sini bentuk sekawannya adalah akar 6 tambah akar 2, kemudian dikali dengan akar 6 tambah akar 2. Ini bentuk sekawannya, yang tadinya minus berarti jadi positif. Jadi di sini kita kalikan, yaitu sama dengan, jadi 2 akar 3 dikali dengan akar 6, berarti hasilnya adalah 2 akar 18, kemudian 2 akar 3 dikali dengan akar 2, berarti di sini plus 2 akar 6, kemudian di sini 2 dikali akar 6, jadi 2 dikali akar 6 adalah 2 akar 6, jadi min 2 akar 6, kemudian min 2 dikali dengan akar 2, berarti di sini min 2 akar 2. Kemudian per, di sini ini karena perkalian bentuk sekawan, berarti di sini adalah akar 6 kuadrat, karena bentuk sekawan ini dikurangi dengan, karena min dan plus jadi min, jadi di sini akar 2 kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan, ini 2 akar 6 dikurangi 2 akar 6, ini habis, hasilnya 0. Ini akar 18, jadi akar 18 ini diuraikan menjadi akar 9 dikali dengan akar 2. Berarti hasilnya adalah akar 9 ini adalah 3, jadi 3 akar 2. Jadi di sini 2 dikali dengan 3 akar 2, kemudian dikurangi dengan 2 akar 2 per, di sini akar 6 adalah, akar 6 kuadrat adalah 6, dikurangi dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Maka hasilnya di sini sama dengan, ini 2 dikali 3 adalah 6, jadi di sini 6 akar 2 dikurangi dengan 2 akar 2 per, di sini adalah 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi ini hasilnya, maka di sini sama dengan 6 akar 2 ini bisa dikurangi, jadi 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2 adalah 4 akar 2. Jadi di sini 4 akar 2 dibagi dengan 4. Jadi di sini 4. 4 dibagi 4 adalah 1. Hasilnya adalah akar 2. Jadi ini hasilnya. Jadi hasil dari operasi ini adalah akar 2. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai latihan US Matematika.